menghitung usia kehamilan ya. Jadi, nah sekarang ANC itu adalah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ANC itu adalah upaya pencegahan ya. Jadi sebenarnya kita melakukan ANPA antenatal care itu untuk mengetahui apalagi untuk mengetahui kondisi ibu dan hamil selama kehamilan dari trimester pertama sampai trimester akhir. Nah, sekarang jadi sistem penilaian risiko itu tidak dapat diprediksi sebenarnya. Jadi kita semua ibu hamil itu berpotensi mengalami risiko. Jadi walaupun mungkin awal-awalnya dia normal-normal, bisa saja tiba-tiba akhir-akhir di trimester akhir kah, atau menjelang persalinan, atau pada saat infarto dia mengalami penyulit. Tapi tapi kita harus lebih aware pada ibu-ibu memang yang sudah ada penyulitnya dari awal, misalnya dia hipertensi kronis, toh dia sebelum hamil dia sudah menderita, atau trimester awal dia sudah hipertensi, atau dia ada riwayat DM sebelumnya, riwayat TB, riwayat infeksi menular seksual dan lain-lain ya. Nah, sekarang asuhan antenatal itu semua cara penting untuk memonitor. Jadi kenapa kita mau melakukan ANC? Karena kita mau membangun rasa saling percaya antara klien dan petugas kesehatan. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kita anggap kliennya bukan pasien. Karena dia masuk dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan bayi di kandungnya, kita berharap demikian. Terus memperoleh informasi dasar mengenai kesehatan ibu dan kehamilannya. Kalaupun ada kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi itu ada 4T. Ingat ya, 4T itu ada 4T, terlalu tua. Jadi kalau dia hamil di atas umur 35 tahun, terlalu muda. Dia hamil di bawah usia 20 tahun, terlalu banyak. Jadi dia G4 ke atas, grande multipara, G4, G5, G6 ke atas ya, itu namanya terlalu banyak. Terus atau terlalu dekat jaraknya kehamilannya, terlalu dekat jarak kehamilannya. Jadi baru 1 tahun hamil lagi, baru atau misalnya baru berapa bulan anaknya lahir hamil lagi ya. Jadi itu jadi dalam 1 tahun dia hamil lagi gitu ya. Terus memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam menjaga kualitas kehamilan ya. Kalau ibu-ibu yang biasanya ada akses eh, internetnya, kuotanya, dia bisa mengakses informasi. Sekarang kan banyak sekali tuh edukasi-edukasi di Instagram kah, di TikTok atau di mana yang dia bisa dapat di Facebook kah dan lain-lain. Jadi sebenarnya kadang-kadang ibunya lebih pintar ya karena banyak pengetahuannya, karena dia bisa mungkin baca-baca dari atau akses informasi dari medsos. Terus menghindarikan gangguan kesehatan selama kehamilan. Nah, ini yang kita harapkan bahwa kita apa kalau ada gangguan kesehatan selama kehamilan, kita bisa apalagi namanya prediksi atau mengetahui lebih awal sehingga kita bisa menangani lebih cepat. Terus tujuannya itu memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan, mempersiapkan persalinan dan pemberian ASI eksklusif. Jadi edukasi memang ibunya ibu kalau bisa nanti kalau melahirkan, kalau bisa anaknya dikasih menyusui eksklusif ya, ASI saja, ASI to selama 6 bulan minimal ya, kalau bisa sampai 2 tahun. Terus mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi. Jadi sekarang itu support sistemnya karena sekarang itu ada kesehatan jiwa yang dimasukkan. Jadi edukasi ibunya untuk tahu tentang kesehatan jiwa karena biasanya banyak yang tidak terdeteksi dari awal. Jadi sekarang itu kalian ada nanti buku KIA baru mendeteksi ini masih dianukan ya dibicarakan di Kemenkes bahwa mendeteksi kesehatan jiwa pada ibu dan hamil karena kadang-kadang mungkin dia secara tidak sadar dia menderita stres, akhirnya mengalami depresi dan itu akan berkembang menjadi setelah melahirkan bisa baby blues, depresi postpartum ya. Apalagi kalau tidak ada yang bantu. Nah, itu maksudnya apalagi kalau tidak ada yang support sistemnya seperti suaminya sendiri. Mungkin itu tadi terlalu banyak nih anaknya dia mau urus atau terlalu dekat jaraknya dia pusing, belum lagi mungkin pekerjaan rumah dan lain-lain ya. Konseling KB postpartum. Nah, ini yang penting karena biasanya pasien itu kadang-kadang dia suka menunda-nunda KB-nya. Oh, nanti pi dok, belum pi, nanti pi kalau umur-umur begini pi. Kadang-kadang dia tuh oh nanti pi bulan depan dok, nanti tiba-tiba dia hamil, bukan kebobolan dia hamil. Nah, itu. Jadi biasanya kalau ibu-ibu yang sudah terlalu dekat jaraknya dia sudah akhirnya dia sendiri yang mau bilang dok nanti kalau hamil
melahirkan kan insya Allah saya mau langsung dipasang KB karena kemarin itu saya tunda-tunda kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau dia sudah apa terlalu dekat jaraknya dia anu sendiri, dia aware sendiri. Nah, jadwal kunjungan eson antenatal yang dianjurkan itu kalau di Indonesia itu 6 kali ya, di Indonesia ya. Tapi kalau di WHO itu 8 kali. Kapan itu? Dia minimal 1 kali kunjungan pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Kalaupun ternyata dia ada risiko tinggi, entah itu ada penyulit, penyakit penyulit, penyerta, itu lebih sering lagi. Terus selama melakukan kunjungan antenatal akan didapatkan serangkaian pelayanan. Jadi biasanya periksa TFU, tinggi tanda vital, tinggi badan, berat badan, sama biasanya periksa lab ya, sama DJJ. Kalau sudah bisa 5 bulan ke atas. Terus, nah kalau menurut WHO dia minimal 8 ya. Jadi 1 kali pada trimester pertama, 2 kali trimester kedua di usia kehamilan 20 sampai 26, 5 kali kurang lebih di trimester ke 3. Jadi usia kehamilan 30, 34, 36, 38, 40. Kalau belum melahirkan atau belum ada tanda-tanda persalinan di 41 minggu disuruh data kontrol lagi. Apa ya kayak gini ya kalau misalnya apa di menurut WHO. Jadi ada yang pelayanan 7T apa itu minimal 7T ya kalau sekarang ada 10T. Timbang berat badan, ukur tekanan darah, TFU, tetanus toksoid, tablet zat besi. Ini yang penting ya. Sekarang itu semua ibu hamil harus tanda kutip wajib diperiksa HIV, sifilis, HBsAg-nya dan temu bicara. Oke, terus mengupayakan kehamilan yang sehat, melakukan deteksi dini komplikasi, kemudian oke. Terus ya ini TT ya, tapi sekarang ada mungkin sudah tidak terlalu rutin dilakukan karena sekarang kan semua ibu hamil itu diperiksa bukan itu harusnya ditolong sama petugas kesehatan di sarana fasilitas kesehatan Paskesnya. Jadi idealnya harusnya bersih itu semua alat-alatnya ya, steril ya. Dulu kan itu angka kejadian tetanus neonatorium itu tinggi karena semua hampir rata-rata itu melahirkan di dukun. Nah, dukun biasanya potong tali pusatnya pakai bambu kah atau pakai mungkin pisau biasa ya. Jadi itu banyak dulu angka kejadian. Sekarang sih alhamdulillah sudah sangat berkurang. Terus, nah sekarang identifikasi dan riwayat kesehatan. Jadi semua pasien ibu hamil, entah itu ibu hamilnya datang ke poli, datang ke apa lagi namanya, kamar bersalin, datang ke IGD, kan pasti kita harus tanya anamnesis ya. Anamnesis itu meliputi nama, usia, alamat, pekerjaan ibu, suami, lama menikah. Jadi keluhan saat ini apa saat ini? Jadi biasanya kalau pasiennya datang ke poli, biasanya dari keluhan yang mau periksa hamil nih dok, atau misalnya keluhannya sering-sering sakit belakangku dok, atau kadang-kadang sakit perutnya, kadang-kadang ya, atau dia bilang gerakan anaknya bergerak di sebelah mana gitu ya, lebih aktif di mana gitu. Terus apa? Berapa lama nih dia rasa? Kalau pasiennya misalnya ada tanda-tanda infarksi atau mau melahirkan, biasanya dia bilang ada nih dok sakit-sakit perutku, tembus ke belakang, toh ada minum darah keluar. Nah itu kalau ada keluhan, kalau ada tanda-tanda infarksi atau tanda-tanda mau melahirkan. Haid pertama, hari terakhir. Nah hari pertama, itu kita tanyakan. Jadi biasanya pasien datang dok, misalnya dok haid terakhirku misalnya bulan 4, toh eh, bulan 4, tanggal berapa ibu? Tanggal misalnya tanggal 5. Tanggal 5 bulan 4 dok. Masih haid di situ? Enggak nih dok. Terakhir mah haid di situ di bulan 3. Dia pikir itu kadang-kadang ibu itu masih banyak berpikir terakhir tidak haid. Terakhir tidak haid. Dia hitung di situ. Padahal harusnya kita hitungnya dari terakhir haid. Jadi dia bilang, oh iya dok, bulan 3 dok. Harusnya tanggal 5 itu terakhir mak. Bulan 4 itu tidak lihat mak darah. Nah itu. Jadi kita hitungnya di bulan 3 ya. Tanggal 5 bulan 3 hari pertamanya. Kadang juga dia bilang begini, kapan hari terakhir dok? Tanggal 5 dok, bulan 3 misalnya. Bersih mulai di situ atau bersih? Bersihnya dok. Berapa hari kita saya atau mulainya? Oh tanggal 1 dok, bulan 3. Artinya kita hitung dari tanggal 1, bukan dari tanggal 5. Jadi namanya saja hari pertama, hari terakhir. Jadi hari pertamanya kita hitung ya. Jadi kadang-kadang kita bilang kapan hari terakhir kak? Ibunya salah mengerti. Oh tanggal 5 bulan 3 misalnya. Ternyata di situ dia bersihnya. Nah, ya hari terakhirnya di situ. Jadi kita hitungnya dari hari pertama.
Terus tanyakan juga riwayat kehamilan persalinan. Jadi misalnya pasiennya hamil anak pertama G1 P0 A0. Nah, itu artinya dia tidak ada di riwayat obstetriknya. Kecuali kalau dia bilang G2 P1 A0. G2 P1 A0 artinya pernah saat ini kehamilan kedua, pernah melahirkan 1 kali, keguguran tidak pernah. Nah, sekarang saya kasih soal. Misalnya saya kasih sama-sama ya, first taker juga pasti sudah tahu ini. Misalnya dia riwayat obstetrik. Sekalian saya ajar cara menulis riwayat obstetria atau riwayat persalinan. Misalnya nomor 1 tahun 2022 melahir keguguran. Eh, ya, berapa paritasnya ini? Tentukan paritasnya, GPA-nya. Tulis di kolom komentar, kolom chat. Yang lain, yang lain. Oke, G2 P0 A1. Ya, oke. Kalau saya tulis begini, riwayat, saya singkat saja, nah, riwayat obstetrik. Misalnya soal baru ya. Nomor 1, misalnya dia tahun eh ya, tentukan paritasnya. Oke. Ya, benar ya, G3 P1 A0. Oke, soal baru misalnya PPN itu artinya persalinan normal ya, pimpinan persalinan normal. Tentukan paritasnya. Ya, benar ya, G3 P2 A0. Oke, saya kasih coba contoh lagi soal.
Pikir belum makan apa sembarang kita makan susu. Nah, keluar kan? Kan model. Nah, aku bilang 2 minggu ke depan coba berhenti. Mami, mami selesai bulan depan selesai mah. Itu ada yang tentukan varietasnya. Oke, masih ada yang lain? Ya, benar ya, G5P20. Kalau saya bilang begini lagi soal baru. Coba. Yang lain? Yang lain? Yang lain tidak? Jadi jawabannya jadi jawabannya kayak gini. G6 P3A1. Mulai itu tidak terhitung abortus. Dia tersendiri. Dia diagnosis tersendiri walaupun dia dikuret. Jadi bukan berarti dia abortus. Jadi pendarahan hamil muda ada 3. Ada abortus yang paling sering, ada mola, terus ada KIP. Ya, jadi mola itu bukan bagian dari abortus atau bukan diagnosis abortus. Jadi tetap dia ditulis. Boleh kita tulis G6 P3A1
tidak ditulis mulanya, tapi dia harus diterangkan di riwayat obstetrik, toh? Atau boleh kita tulis juga G6P31 mola 1, tapi tetap juga ditulis di riwayat obstetrik. Oke. Nah, kalau misalnya ada bayinya meninggal, toh mau meninggal KJDR kah, mau meninggal dalam rahim, atau meninggal saat dilahirkan, atau meninggal 3 hari sebelumnya, setelah melahirkan, atau meninggal di usia 1 tahun misalnya, ya tetap terhitung dia melahirkan, asalkan dia di atas 20 minggu. Jadi kalau misalnya dia mau melahirkan 7 bulan, toh 7 bulan, terus beratnya cuma 1 kilo, ya dia lahir normal. Dia lahir normal misalnya, toh tetap dianggap melahirkan, ya, tetap dianggap terhitung P-nya itu partusnya tetap dianggap melahirkan. Selama dia dilahirkan di atas 20 minggu, jadi 21, 22, 23, ya tetap dianggap melahirkan. Kecuali kalau dia di bawah 20 minggu ke bawah itu dianggap keguguran, ya. Coba sama kalau begini misalnya ya. Tahu. Boleh. Oh, oh, oh. Hmm. Coba tentukan paritasnya. Coba tentukan paritasnya. Yang soal itu di otopsi baru. Wow. Coba, kenapa belum ada yang jawab? Yang lain? Yang lain? Oke. Rata-rata sudah benar ya. Jadi jawabannya bisa ditulis. Ya, boleh ditulis G5 P3A0. Toh? Atau G5 P3A0 KT1.
Tapi sebaiknya tetap kalau anu ditulis riwayat obstetri ya, riwayat obstetri. Ya. Oke. Terus oke, sekarang soal selanjutnya. Bukan HPL. Jadi rumus Nagel itu pakai rumus Nagel, itu rumus Nagel sebenarnya ada kekurangannya karena dia biasanya untuk yang siklusnya teratur 28 hari. Jadi kalau orang yang siklusnya bukan 28 hari pas, itu agak kurang ki anunya, apa bias ki, bias Kak, bias ki bisa sampai 1 minggu 2 minggu ya. Jadi rumus Nagel itu H plus 7 bulan. Harinya plus 7 bulan. Bisa dikurang 3 atau ditambah 9. Tahun kurang 1 atau tidak dikurang kalau misalnya dia di bulan yang sama. Bulan 1, 2, 3. Nah, jadi kita coba. Kalau saya bilang HPHT-nya tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 23 bulan 11 2025. Kapan taksiran persalinannya? Jadi kita anggap semua hari itu 30 hari ya dalam 1 bulan. Tidak ada yang 28, tidak ada yang 29, tidak ada 31. Kalau pakai aplikasi, pakai lebih jelas ya. Tapi ini kan kita menghitung secara kasarnya. Ya, jadi HPHT-nya tanggal 30, ya 23 tambah 7 berapa? 30. Toh, 11 kurang 3, 8. Tahunnya tambah 1, 2026. Oke. Kalau saya bilang begini, coba HPHT-nya. Ada yang bisa? Kita anggap semua hari 30 hari. Yang lain masih tunggu jawaban. Asya mau mewarnai terus ya? Mewarnai. Yang lain, coba Ahmad Yogendra jelaskan.
KBI dok. Dari mana dapat 7 bulan 10 2026? Ah, KB dok, karena tanggal 30 ditambah 7 itu dok, eh, 7. Berarti ada Tiga satu puluh bulan tujuh, oke, tiga tiga puluh puluh tujuh. tujuh. Jadi simpan 7, simpan Ah, 7, 30-nya simpan di bulan toh 30 di hari. bulan. Iya dok. Jadi Oke, terus 13 bulan kurang 3 bulan, 10 bulan dok, bulan 10. Terus tahunnya ya, ditambah satu dok. ya, oke. Jadi 30 tambah 7 itu kan 37. Tidak ada tanggal 37. Jadi kita simpan 7-nya, 30 harinya kita simpan di bulan. 30 hari itu kan sama dengan 1 bulan. Toh, jadi 12, berapa tadi itu? Ya, 12 kurang 3 kan 9. Tapi sudah ada tadi tambah 10, tambah 1 jadi bulan 10. Atau satu tambah 12, 13. 13 kurang 3, 10. Oke, 2026. Jadi yang benar jawabannya adalah eh, apa berarti itu 7 bulan 10. 26. Oke, sekarang soal baru. HPHT-nya tanggal. Kapan taksirannya? Tapi hati misalnya tanggal 7 bulan 1 2025. Yang lain, Ahmad Wirawan. Jelaskan dari mana dapat. Ya, oke. Oke. Jadi boleh ditambah 9, boleh kurang 3. Kan 7 tambah 7, 14. Toh 1 kurang 3 kan tidak bisa. Jadi ada dua cara. Boleh ditambah 9, 1 tambah 3, 9. 1 tambah 9, 10. Atau dikonversi. Jadi bulan 1 itu konversi jadi bulan 13. 13 kurang 3, 10. Bulan 2 dikonversi jadi bulan 14. 14 kurang 3, 11. Bulan 3 dikonversi jadi bulan 15. 15 kurang 3, 12. Kalau 4, bulan 4 kan 4 kurang 1 bisa jadi kurang 4 kurang 3 itu bisa gitu. Yang satu ya kayak gitu ya. Jadi boleh tambah 9, boleh kurang 3. Oke, soal selanjutnya. HPHT-nya misalnya tanggal, tapi tetap tahunnya tetap sama ya karena dia di bulan 10, bulan 1, 2, 3. Jadi ini TP-nya tanggal berapa? Yang lain. Oke, coba Muhammad Dai jelaskan dari mana dapat. Tapi dokter izin menjelaskan empat akan harinya itu tanggal 14 bulan 2 2025. Jadi tinggal eh, hari itu ditambah dengan 7, kemudian bulannya ditambah dengan 9 dan tahunnya ditambah dengan 0 dok. Ya, kalau dia bulan 1, 2, 3 itu ditambah ditambah 0 kecuali.
Ada nanti kecualinya. Oke, jadi yang benar tanggal 14 tambah 7 21. Langsung saja 2 tambah 9 11. Toh? Atau boleh 14 kurang 3 11. Oke, soal berikutnya. Yang lain? Yang lain? Coba Rosa Febrianti jelaskan. Tapi dokter, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya dok, untuk tanggalnya ditambah 7, terus bulannya tambah 9 dok, atau yang bulan 3 itu bisa kita konversi ke 14 dokter. Kemudian kita kurang 3 Oke. dokter. Hanya tahunnya tambah 1 tuh. 0. Tambah 0 ya. Oke, terus coba. Coba jawab. Masih ada jawaban? Kita anggap semua tanggal bulan 30 hari ya. Coba Nur Fadila Fikriah jelaskan. Kalau dokter izin dok, di sini kan dia tanggal 28. 28 tambah 7 berarti 35. Nah, satunya itu disimpan. Jadi 9 tambah 3 itu 12. Jadi yang tadi disimpan itu bulannya 1. Jadi ditambah lagi, ditambah 1 jadi 13 bulan. Sehingga dia itu tanggal 5 bulan 1 2026. Ya, karena dia sudah berpindah ke bulan 1, jadi harus tahunnya berganti ya. Tahunnya ditambah 1, 2026. Oke, rata-rata benar. Bulan 1 ya, bukan bulan 12. Oke, jangan lupa kalau disimpan itu di bulan itu tambah Ki juga. Oke, sekarang kita menentukan usia kehamilan ya. Jadi misalnya ya, misalnya dia taksirannya tanggal, anggaplah bulan ini ya, tanggal 5 bulan 11 2025 ya. Kalau dia masuk di rumah sakit atau dia periksa di rumah sakit tanggal 5 bulan 11 2025, itu usia kehamilannya adalah 40 minggu pas. Kalau misalnya kita tentukan, oh kita dapat HPHT-nya tanggal 5 bulan 11. Terus dia datang periksa tanggal 5 bulan 11, atau dia masuk rumah sakit tanggal 5 juga bulan 11 2025. Artinya usia kehamilannya pada saat dia masuk rumah sakit itu 40 minggu. Jadi misalnya dia eh diagnosis, misalnya dia D1, P0, A0, Grafit 40 minggu. Misalnya dia infartu
Salah satu fase laten, misalnya ya. Misalnya. Nah, sekarang kita ada soal baru. TP-nya masih sama, tanggal 5 bulan 11, 2025. Dia masuk rumah sakit. Berapa usia kehamilan pada saat dia masuk rumah sakit? Usia kehamilannya saja, tidak usah dulu tulis diagnosisnya. Kalau dia masuk setelah dari tanggal persalinan, pasti ditambah-tambah tuh, tambah-tambah. Yang lain, pakai hari saja dulu, pakai hari. Yang lain, masih ada? Masih ada yang lain? Nah, kan HPHT-nya tanggal 5 misalnya tuh. Terus dia masuk rumah sakit tanggal berapa tadi? Tanggal 9. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan 4 hari kan? Bedanya 4 hari. Jadi itu artinya dia di usia kehamilannya itu 40 minggu karena dia lewat tuh dari tanggal 5 dia baru datang 40 minggu 4 hari atau kita bisa tulis juga kalau mau disingkat 41 minggu ya. Jadi misalnya diagnosisnya G berapa ini? G2 misalnya P1 A0 Rapid 40 minggu 4 hari infartu salah satu fase laten. Boleh juga kita tulis diagnosisnya G2 misalnya P1 A0 grafit kalau mau lebih singkat 41 minggu. Nah, sekarang sama taksirannya tanggal 5 bulan 11, terus dia masuk rumah sakit tanggal eh, berapa usia kehamilannya saat dia masuk rumah sakit di tanggal 12 bulan 11. TP-nya masih sama, 5 bulan 11. Terus dia masuk rumah sakit ternyata tanggal 12 bulan 11 2025. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Masih ada jawaban? Belum semuanya menjawab ini. Entah karena mengerti atau tidak mengerti. Yang belum menjawab, coba Andi Pratiwi Rizky Awalia. Tapi dokter, ya dokter. Jawabannya 41 minggu, dokter. Coba, berapa jawabannya kira-kira? Dari mana dapat? Dari mana dapat? Mengerti tidak dari tadi itu? Soal-soalnya.
Coba jelaskan. Dari mana dapat 41 minggu? Berarti Rizky. Tadi di tanggal 12 dokter Nah, oke. masuk Terus? masuk rumah sakit di tanggal 12 bulan 11 2025 itu usia kehamilan 40 minggu. Hmm? Terus enggak di Dia masuk tanggal 12. Taksiran persalinannya tanggal 5 bulan 11. Dia masuk rumah sakit tanggal 12. Jadi di tanggal 12 itu usia kehamilannya berapa minggu? 41 minggu dokter. Bagaimana caramu dapat? Karena usia kehamilan 40 ditambah 30. Tambah berapa? 30. Kalau dia masuk di tanggal 5 kan 40 minggu. Kalau seandainya dia masuk tanggal 12 bulan 11, itu usia kehamilannya berapa minggu? 40 minggu dokter. Hmm? Kalau dia kan taksirannya di tanggal 5 bulan 11 itu, kalau dia taksirannya tanggal 5 bulan 11. Terus dia seandainya dia masuk rumah sakit di tanggal 5 bulan 11, itu pas-pas 40 minggu. Nah, kalau dia masuk di tanggal 12 bulan 11, itu usia kehamilannya berapa minggu pada saat dia masuk rumah sakit di tanggal 12? 40 minggu ditambah 7 dokter. Ya, 40 minggu tambah 7 apa? 7 minggu, 7 hari. 7 hari dokter. Jadi, 41 minggu. iya 41 minggu. Karena ditambah 7 hari. 7 hari kan sama 1 minggu. Jadi 41 minggu. Iya. Oke. Jadi, taksirannya sama. Tanggal 5 bulan 11 2025. Masuk rumah sakit tanggal eh, berapa usia kehamilan pada saat dia masuk rumah sakit? Bulan 5. Bulan 11. Salah satu. 16 bulan 11. Coba Amalia Kartika Amin. Cari. Coba Amalia Kartika Amin. Cari. KBE dok. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Coba. 41 minggu 4 hari dok. Dari mana dapat? Tapi dok tafsiran persalinannya di tanggal 5 terus ditambah tanggal 16 dok waktu masuk rumah sakitnya dok. Jadi ada 1 minggu 4 hari dok. Ya, 16 kurang 5, 11 hari kan? 11 hari itu sama dengan 1 minggu. Ya, tanggal 16 dikurang 5 sama dengan 11 hari. 11 hari itu sama dengan 1 minggu. 1 minggu berapa hari? 4 hari kan? Jadi usia kehamilannya
bisa ditulis 40 minggu 4 hari, atau kalau kita mau singkat 41 42. Jadi misalnya kalau kita mau menulis diagnosis misalnya ya, G3, B2, anol, grafit, 41 minggu, 4 hari, infartu, skala 1, fase aktif misalnya. Atau boleh juga kita tulis misalnya varietasnya G3, P2, A0, grafit 41, 42 minggu. Infartu skala 1 fase aktif. Oke. Nah, sekarang taksirannya tanggal 5 bulan 11 2025. Oh, tanggal 5 bulan 11 2025. Masuk rumah sakit di tanggal berapa usia kehamilannya saat dia masuk rumah sakit? Halo, kenapa? Mana puzzle-nya? Ya, sudah. Yang lain? Ramadan Falur Rahman Sururah. Tapi aja dok, Berapa hasilnya? tapi dok, izin dok 42 minggu dok. Dari mana dapat? Tapi dok, dari tadi yang kita jelaskan dok, dia tanggal 19 dikurang dengan 5 dok, artinya 14 dok, jadi 14 hari, jadi taksirannya dia 42 minggu dok. Bukan taksiran, usia kehamilan. Usia kehamilan dok, tapi dok. Taksiran itu artinya tanggalnya. Oke, jadi usia kehamilan yang benar adalah 42 minggu. Jadi kalau mungkin tulis diagnosis misalnya kayak ini. G misalnya G3, misalnya G4, P3, G4, P3, A0, grafit 42 minggu, misalnya infartu skala 2, atau dia masuk tiba-tiba pembukaan lengkap, atau mau ya kayak gitu ya. Oke, sekarang TP-nya masih sama, tanggal 15, tanggal 5, iya nak, 2025, dia masuk rumah sakit SP. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23, Dik. Nah, dia sekarang masuk misalnya hari ini, tanggal 23 bulan 11 2025. Usia kehamilannya saat ini dia masuk berapa? Yang lain? Imam Mufli, coba jelaskan. Tapi dok, 23 dikurang 5 itu 18. Jadi 18 hari, 2 minggu, 4 hari. Ditambah di 40 minggunya dok. Jadi 42 minggu, 4 hari. Oke, jadi ya nak.
Oke. Ya. Oh, misalnya, Pak. Nah, jadi kalau kita mau tulis diagnosis, misalnya grafit, berapa tadi? 42 minggu, 4 hari. Infarto skala 2 misalnya. Atau kita bisa singkat diagnosis misalnya G4, T1, A2, grafit 42, 43 minggu. Infarto skala 2. Oke, ya gitu. Nah sekarang, soalnya sekarang, dia misalnya HPHT-nya sekarang, kita balik. Tanggal 23 bulan ini 11, 2025. Terus dia misalnya masuk rumah sakit di tanggal 20 bulan 11, 2025. Berapa usia kehamilan saat dia masuk rumah sakit di tanggal 20? Pasti dikurang ya. Kalau dia masuk lebih cepat, pasti dikurang. Yang lain, coba pakai hari-harinya. Coba pakai hari-hari. Berapa minggu, berapa hari. Apa maksudnya 3 hari? Coba Fauzia Nur Hatifah. Tapi dok, ya dok. Coba, kira-kira jawabanmu apa? Siapa tadi yang saya suruh? Tapi dok Fauzia dok. Ya, coba jawabannya Fauzia apa? Saya tunggu ya 1 menit. Fauzia, kau ngerti ke adek dari tadi ini? Karena saya jarang-jarang lihat jawabanmu di kolom chat. Mana Fauzia? Tapi iya dok, kalau untuk eh kalau dari melihat HPHT saya belum mengerti dok, tapi kalau untuk HT tadi saya mengerti ya dok. Apa yang kau tidak mengerti? Apa yang kau tidak mengerti? Yang mana? Kan tadi sudah toh kalau tambah-tambah itu lebih gampang dibandingkan dikurang-kurang. Kalau dia masuk, kalau dia pas di usia kehamilannya yang dia masuk misalnya tanggal 23 taksiran persalinannya dia misalnya sekarang taksiran persalinan tanggal 23 bulan 11. Toh, terus dia masuk rumah sakit misalnya tanggal 24 bulan 11. Artinya dia lewat 1 hari jadi 40 minggu 1 hari. Kalau misalnya tanggal taksirannya tanggal 23 bulan 11, dia masuk di tanggal 22 bulan 11, artinya dikurang 1 hari, 39 minggu, 6
hari. Nah sekarang, kalau dia masuk di tanggal 20, taksirannya tanggal 23 bulan 11, dia masuk tanggal 20. Kau mengerti tidak? Tapi iya dokter. Kira-kira kalau dia masuk di tanggal 20, berapa usia kehamilannya saat dia masuk rumah sakit di tanggal 20 bulan 11? Tinggal dikurang. 40 minggu kurang 3 hari. Kan tanggal 23 TP-nya. Toh tanggal 23 dikurang tanggal 23 dikurang 20 itu kan 3 hari. Sama dengan 3 hari bedanya. Artinya dia 3 hari lebih cepat masuk dari taksiran. Dari tanggal taksirannya, tanggal HPL-nya, toh atau taksiran persalinannya. Jadi kalau begitu dikurang, toh dikurang ke 3 hari. 40 minggu sama saya tulis 40 minggu sama enggak kalau saya tulis begini? 39 minggu 7 hari. Jadi 39 minggu 7 hari itu dikurang 3 hari. Dikurang 3 hari. Sama dengan 39 minggu 4 hari. Jadi kita bisa tulis diagnosisnya. Misalnya G G5 P4 A0 grafit 39 minggu 7 hari misalnya. Infartu salah satu fase aktif. Atau boleh kita tulis juga atau diagnosisnya misalnya kalau mau lebih singkat G5 P4 A0 grafit 39 40 minggu. Infartu salah satu fase aktif misalnya. Kalau dia masuk buka 4 sampai 9. Nah sekarang soal baru khusus untuk Fauzia. TP-nya masih sama, tanggal 23 bulan 11 2025. Dia masuk rumah sakit berapa usia kehamilannya saat dia masuk di tanggal 16. Khusus untuk Fauzia. Yang lain boleh menghitung. Jangan dulu ketik di di ini. Tapi dok Apa 30 namanya? dokter. Berapa? Berapa usia kehamilan? Ketik bereng di chat. Saya tidak tahu dengar suaramu. Coba Fauzia ketik di chat berapa usia kehamilanmu yang kau dapat. Coba jelaskan dari mana dapat 39 minggu. Tapi dokter karena dia kan TP-nya di tanggal 23, kemudian dia masuk ke rumah sakit tanggal 16. Jadi langsung saya dikurangi 23 kurang 16 itu 7 hari, berarti 7 hari itu 1 minggu dokter. Oke. Saya kasih kau lagi soal. TP-nya masih sama, tanggal 23 bulan 11 2025. Masuk ke rumah sakit di tanggal eh,
khusus untuk Fauzia. Yang lain jangan dulu menjawab. Sebentar. Khusus untuk Fauzia. Jawab ini. Tapi dokter 38 minggu 2 hari dokter. Coba tulis jawabanmu. Baru jelaskan. Coba tulis jawabanmu. Baru jelaskan dari mana dapat 38 minggu 2 hari. Dari mana dapat 38 minggu 2 hari? Tapi dok karena dari tanggal TP-nya itu 23 jadi usia kehamilan 40 dikurang 11 dikurang 11 berarti didapatkan 38 minggu 2 hari dokter. Bagaimana cara aku dapat 11? Dari mana aku dapat 11? Coba jelaskan. Saya masih belum mengerti penjelasanmu. Kayaknya aku simpan sendiri caranya. Coba menjelaskan caranya dari mana dapat. 23 kurang 11 berapakah? Tapi dokter kan dia masuk tanggal 23 kemudian dia TP-nya Bukan. TP-nya 23, kemudian dia masuk RS tanggal 11, jadi 23 kurang 11 itu 12 dokter. 12 hari itu berapa minggu? Berapa minggu, berapa hari? 1 minggu 5 hari dokter. Oke, jadi jadi kan tanggal berapa tadi itu? 23 kurang 11 sama dengan 12 hari kan? 12 hari sama dengan 1 minggu 5 hari. 1 minggu 5 hari. Jadi 40 minggu kan sama dengan 39 minggu 7 hari. Itu 7 hari dikurang 1 minggu 5 hari sama dengan 39 kurang 1, 38. 38 minggu. 7 kurang 5, 2 hari. Ya. Jadi misalnya kita mau tulis diagnosis misalnya kayak misalnya G2, P0, A1, grafit misalnya dia begitu 38 minggu 2 hari lainnya belum infartu atau boleh kita sebut G2 P0 misalnya A1 grafit 38 39.
Belum impar tuh. Nah, ini bisa kita tulis begini toh, bisa 38 minggu 2 hari atau kalau mau lebih singkat 38 39. Nah, eh taksiran persalinannya masih sama 23 bulan 11 2025. Masuk rumah sakit di tanggal coba Hairunisa jawab. Tapi iya dok, tapi dok di sini kan 23 bulan 11 2025 tanggal persalinannya, kemudian tanggal masuknya itu tanggal 9 bulan 11, jadi 23 dikurang 9 itu 14 hari, 14 hari itu 2 minggu, jadi Jadi 38 berapa minggu? 2 minggu dok. Jadi 38 minggu dok. Berapa? 38 minggu dokter. Tulis jawabanmu. Saya tidak tahu dengar apa aku bilang. Putus-putus suaramu. Oke. Oke, jawabannya 38 minggu. Oke, coba. Kalau TT-nya masih sama 23 tanggal sekarang 2025. Terus dia masuk rumah sakit. Coba. Nurfadlia Zikriah. Mana? Ada tuh nama itu? Mana orangnya? Nurfadillah Zikriah. Nurfadillah Zikriah. Tapi iya dokter. Mana dirimu? Coba jelaskan berapa jawabanmu? Tapi dokter kan untuk TP-nya itu dia 20 tanggal 23 bulan 11, sedangkan dia masuk itu tanggal 3 bulan 11, nah 23 dikurang 3 itu 20. Nah, kalau 20 itu berarti 2 minggu 6 hari, berarti dia itu tafsirannya 38 minggu 6 hari dok. Tapi dok. Hah? 38 minggu 6 hari? Usia kehamilannya? Dari mana Pak 38 minggu 6 hari? 23 dikurang 3 berapa? 20 hari. 20 hari itu berapa minggu? 2 minggu 6 hari dok. Oke. 2 minggu 6 hari. Jadi 40 minggu dikurang 2 minggu 6 hari? Tapi dok 37 minggu 1 hari dok.
Ya, 37 minggu, 1 hari. Yang benar. Kan tanggal 23 dikurang 20 sama dengan 20 hari. 20 hari. 20 hari itu sama Ji. 2 minggu, 6 hari. Jadi, kalau mau tahu 39 minggu, 7 hari, dikurang 2 minggu, 6 hari, sama dengan 39 kurang 2, 37. 37 minggu, 1 hari. Atau boleh tulis 37, 38 minggu. Jadi misalnya kalau ada diagnosis misalnya G1, P0, A0, grafit, 37 minggu, 1 hari, belum infarto misalnya. Atau diagnosisnya boleh G1, P0, A0, grafit, misalnya 37, 38 minggu. Belum infarto. Coba, soalnya masih sama, 23 bulan 11 2025. Masuk rumah sakit di tanggal 1 bulan 11 2025. Berapa usia kehamilan saat dia masuk rumah sakit? Yang lain? Yang lain? Coba Aisyah coba jelaskan dari mana dapat. Tapi dok, mohon maaf dok, saya salah hitung hari dok. Harusnya 36 minggu, 6 hari dok. Jadi karena tanggal masuknya, tanggal takbiran lahirnya itu 23 bulan 11 2025, di mana itu sama dengan 40 minggu dikurangi 1, tanggal 1 dia masuk, berarti masih ada 22 hari. Di mana 22 hari ini 3 minggu dok. Masih 3 minggu. Kemudian 3 minggu 1 hari. Ya, karena tanggal 23 dikurang 1 sama dengan 22 hari. Kan? 22 hari itu sama dengan 3 minggu 1 hari. Jadi bisa kita kurang nih 39 minggu 7 hari dikurang 3 minggu 1 hari sama dengan 36 minggu 6 hari. Atau bisa kita tulis juga 36, 37 minggu. Jadi kalau mau kita tulis diagnosis misalnya G6 misalnya P5 A0 grafit 36 minggu 6 hari infarto belum infarto misalnya atau infarto misalnya ini infarto kala 1 fase aktif misalnya, atau diagnosisnya bisa G6
T5, A0, grafit 36, kita bisa tulis 36, 37 minggu. N4 tuh salah satu fase tips misalnya. Ya, jadi boleh kita 36 minggu 6 hari atau kita boleh singkat 36, 37 minggu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi cara persalinan itu riwayat obstetrik itu sudah saya kasih contoh tadi, cara persalinannya SCK, normal kah, PPN kah, di vakum. Kalau di vakum itu vakum ekstraksi, tulisannya di vakum kah, atau di forceps kah, atau di induksi atau bagaimana ya. Kalaupun dia diinduksi, misalnya dia KJDR, lahir normal, ya itu saja PPN ya. Terus meninggal, kalau ada anaknya meninggal, tulis meninggal. Kalau biasanya kalau hidup nggak ditulis ya apa-apa, kecuali kalau dikasih keterangan meninggal, artinya ada satu kan anaknya atau dua anaknya meninggal. Terus berat badan lahir ya, itu. Kalau dia misalnya keguguran, ya ditulis nih dia pernah keguguran tahun berapa, dikuret atau tidak dikuret. Kalau dia KET pernah dioperasi atau tidak. Biasanya kalau dia nggak tahu dok sebelah kiri atau kanan, tulis saja laparotomi ya. Atau kalau misalnya dia molar, ya tulis saja dia dikuret atau tidak dikuret. Oh, terus riwayat kehamilan saat ini, apakah ada penyakit-penyakit? Biasanya kita tanya, apakah ada hipertensi tak, ada penyakit gula tak, jantung tak kah, alergi atau asma yang lain. Toh, bagaimana gerakannya adik bayi dalam kandungan? Biasanya gerakan adik bayi itu sudah bisa dirasa umur 5 bulan ke atas ya. Terus riwayat penyakit ibu yang dulu, apakah ada penyakit-penyakit lainnya? Riwayat penyakit dalam keluarga, terus eh, ini ya, kalau pernah dia operasi, misalnya siapa tahu dia pernah operasi, kita lihat bekas parut operasinya. Oh, operasi apa kini Bu? Misalnya, oh operasi miom dok, atau operasi kista. Kalau operasi miom atau sesar dok, jangan dianjurkan, harusnya eh, dilahirkan secara sesar ya. Terus kalau non ginekologi, misalnya operasi apa ini Bu? Operasi usus buntu dok, misalnya, atau operasi angkat batu empedu dan lain-lain ya. Riwayat KB, riwayat imunisasi, menyusui. Jadi periksa keadaan umumnya, tanda vital, pemeriksaan jantung, paru, payudara, dan lain-lain. Head to toe lah ya. Kalau misalnya head to toe, biasanya sih kita tidak pernah sih terlalu spesifik periksa, kecuali kalau kita lihat ada kelainan, misalnya dia anemis kah, ada udem kah, ada apa kita periksa. Tapi kalau tidak ya kita harusnya sih idealnya diperiksa. Tapi kalau kita lihat kok KU-nya bagus sih, tidak ada masalah ya, biasanya kita tidak periksa lagi. Yang penting adalah pemeriksaan abdomen atau Leopold ya. Jadi kita inspeksi dulu. Pasti nih kalau perutnya hamil biasanya agak besar ya, mencembung. Terus tapi kecuali kalau di bawah 5 bulan kadang-kadang tidak kentara sih. Terus parut bekas operasi, tanyakan ada tidak. Kalau lagi ada kita lihat ya, tanyakan operasi apa ini Bu dulu. Tanda-tanda kehamilan seperti stria gravidarum biasanya, pergerakan janinnya, ada varises dan lain-lain. Leopold itu kita tentukan dulu tinggi fundusnya, kemudian kita Leopold 1 sampai 4. Terus kemudian setelah itu kita dengar DJJ-nya menggunakan Lennec atau Doppler. Normalnya itu 120 sampai 160 kali. Ya, inspekula itu tidak rutin dilakukan. Jadi biasanya kalau ada keluhannya, misalnya ada pendarahan kah, pervaginam, ada misalnya air ketuban tidak rasa merembes, ada curiga, atau mungkin ada keputihan yang banyak, boleh. Terus laboratorium, darah rutin ini yang biasanya kita periksa itu darah rutin ya, HB. Nah sekarang itu triple eliminasi harus diperiksa. Jadi mulai dari hepatitis B, HIV, sama VDRL. Baru kita anjurkan USG. Terus kunjungan pertama periksa semua ya, tanda vital, head to toe-nya, tinggi badan. Ini yang utama, tinggi badannya, berat badannya ya. Karena kalau hamil datang pertama itu bagusnya diperiksa lengkap dulu ya. Terus apakah ada udem atau pucat, head to toe ya, mulut, gigi, tiroid, payudara, abdomen, bekas operasi atau tidak. Fisik umum itu sampai head to toe, ekstremitasnya ada udem kah, ada varises, ada bagaimana CVT-nya. Kalau misalnya kunjungan berikutnya ya palingan tanda vital, tensi nadi pernapasan tubuh, berat badan, atau ada masalah dari kunjungan pertama. Kalau pemeriksaan luar, setiap kunjungan pasti harus dilakukan tinggi fundus uteri. Apakah dia bertambah tinggi fundusnya atau tidak. Terus bagusnya kalau kita Leopold itu di usia kehamilan 28 minggu ke atas, karena sudah bisa mulai teraba bagian-bagian janin. Kalau misalnya di bawah 28 minggu kadang-kadang masih agak susah kita raba. Misalnya masih 24, 6 bulan ya. Tapi kalau TFU-nya bisa kita ukur. Anu juga bisa kehamilan yang 28 5 bulan ke bawah itu hanya ukur TFU saja. Terus bisa dicari DJJ-nya ya. Terus pada kunjungan
Pertama periksa pulsoperineum itu nih head to toe, apakah ada varises kondiloma ya. Terus kalau bisa periksa semua darah rutinnya, ya triple eliminasi. Bila perlu periksa urin biasanya, apalagi kalau ada kita curiga dia udem kah atau ada misalnya dia hipertensi, ya periksa. Kemudian ini periksa dalam itu tidak dianjurkan atau tidak dilakukan secara rutin kalau tidak ada keluhan, ya. Sudah. Nah, ini DFU itu kalau kita pakai meteran atau pita ukur itu kalau sudah di atas 20 minggu. Kalau setinggi umbilikus ke bawah itu tidak perlu dipakai ukuran pita ukur ya, meteran. Jadi ini 20 minggu. Kalau 12 minggu biasanya belum terabah karena dia masih berada di bawah simfisis osis pubis. Kalau 16 minggu itu pertengahan, sekitar pertengahan antara umbilikus dengan SOP ya. Jadi dia 16 minggu sekitar 4 bulan. Kalau 20 minggu itu biasanya setinggi umbilikus atau satu jari bawah umbilikus. Itu sekitar 5 bulan. Ya, ini 5 bulan sekitar satu jari bawah umbilikus atau setinggi umbilikus. Kalau 6 bulan itu sekitar satu jari atas umbilikus. Sekitar sini. Kalau 7 bulan atau 28 minggu itu sekitar 3 jari. Ini 28 minggu sekitar 3 jari atas umbilikus. Ini. Ya. Kemudian kalau 8 bulan pertengahan antara umbilikus dengan prosesus sifoideus. Jadi sekitar begini. Jadi yang ini itu menentukan pertengahan-pertengahan antara 8 bulan atau 4 bulan. Ya kalau 9 bulan itu biasanya 36 minggu dia setinggi prosesus sifoideus. Kalau 37 minggu ke atas dia akan turun lagi. Biasanya karena dia sudah masuk pintu atas panggul. Jadi kalau di atas umbilikus artinya sudah sekitar 6 bulanan pakai meteran. Ya, jadi level 1 itu pemeriksa berada di sisi kanan pasien sampai level 3. Kalau level 4 juga berada di sisi kanan pasien. Maksudku level 1, 2, 3 itu menghadap ke kepala ibu pada saat periksa. Level 4 itu pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Jadi semua bajunya disingkirkan sampai ke semua bagian perutnya kelihatan. Jadi setelah mengukur TFU, jangan lupa cuci tangan ya. Terus kemudian ini nggak perlu pakai handscoon, nggak perlu pakai handscoon kecuali kalau ada luka-luka atau luka-lukanya ibu yang mungkin bisa menulari kita ya. Terus kita pakai ini tujuannya ini jadi pakai telapak tangan ya. Jadi kita menentukan tujuannya itu level 1 menentukan bagian janin yang berada di fundus. Nyanyiannya itu kalau misalnya teraba bulat, keras, melenting kemungkinan kepala. Teraba bulat besar, lunak mungkin bokong, teraba rata memanjang mungkin punggung, teraba kosong kah atau teraba bagian kecil janin ya mungkin bayinya melintang. Kemudian level 2 ini untuk memeriksa bagian janin yang berada di sisi kiri dan kanan perut ibu. Jadi patokannya ibu ya, bukan kita, bukan pemeriksa. Jadi kalau misalnya lihat nih, tangan kanannya pemeriksa, dia memeriksa sisi kirinya ibu. Tangan kirinya pemeriksa memeriksa sisi kanannya ibu. Jadi kalau saya bilang teraba rata memanjang sebelah kiri. Nah, pasti ibu. Jadi ini punggungnya janin, ini punggungnya janin berada di sisi kiri perut ibu. Kalau saya bilang teraba rata memanjang sebelah kanan, artinya tidak usah saya bilang kanannya siapa, pasti kanannya ibu. Teraba rata memanjang sebelah kanan, jadi di sini, jadi punggungnya pukah, punggung janin berada di sebelah kanan. Kalau ini puki, punggung janin berada di kiri. Kalau saya bilang teraba bulat keras melenting di sebelah kiri, nah kemungkinan di sini kepalanya, jadi teraba melintang kepala di kiri, letak lintang kiri. Kalau saya bilang teraba bulat keras melenting sebelah kanan, artinya kanannya ibu. Itu artinya kemungkinan kepalanya di sebelah kanan. Jadi kalau kalian bilang level 2 itu tujuannya untuk mengetahui punggung janin. Salah atau kurang tepat. Kenapa? Karena belum tentu punggungnya berada di kiri atau kanan. Bisa saja kepalanya. Jadi jadi kurang tepat kalau dibilang menentukan punggung janin. Tujuannya level 2. Tujuannya itu mengetahui bagian janin yang berada di sisi kiri dan kanan perut ibu. Level 3 itu bisa menggunakan satu tangan, bisa menggunakan dua tangan. Satu tangan itu, kalau dua tangan itu ada tangan kirinya memfiksasi fundus ya. Jadi ini membentuk seperti huruf C, baru kayak kita digerak-gerakkan. Jadi kita mencoba menggerakkan ini bagian terendah janin. Tujuannya untuk mengetahui apakah bagian janin ini sama aja tujuannya, mengetahui bagian janin yang berada di bagian bawah uterus. Jadi jika terapa bulat keras melenting, artinya mungkin kepala. Kalau dibilang melenting, artinya masih bisa digerakkan. Tapi kalau dibilang bulat keras, tidak ada kata-kata melenting, artinya itu kemungkinan kepala tapi sudah masuk panggul. Jadi kalau melenting itu sensasinya seperti batu yang dikasih masuk ke dalam balon berisi air, baru kita coba gerak-gerakkan atau pegang-pegang. Jadi sensasinya kayak ada gitu, kayak ada lantak-lantak. Nah,
Itu ya. Jadi kalau masih bisa digerakkan artinya belum masuk panggul. Tapi kalau sudah bisa masih bisa digerakkan itu belum masuk panggul. Kalau sudah tidak bisa digerakkan artinya sudah masuk panggul. Entah itu kepala atau bokong. Jadi kalau teraba bulat keras melenting kemungkinan kepala tapi belum masuk atas panggul. Kalau saya bilang bulat keras artinya kepala tapi sudah masuk pintu atas panggul. Terus kemudian kalau saya bilang bulat besar lunak, ah, itu kemungkinan bokong. Teraba bulat teraba panjang memanjang itu kemungkinan punggungnya janin. Teraba bulat besar lunak, teraba kosong atau teraba bagian kecil janin kemungkinan kakinya. Oke, kemungkinan bagian-bagian kecil tangan kah atau kaki kah, toh? Kemudian, nah, kalau sebenarnya dengan Leopold 3 kita sudah tahu apakah dia sudah masuk panggul atau tidak. Tapi Leopold 4 itu kita berusaha untuk menentukan apakah seberapa jauh sebenarnya atau apakah sudah masuk panggul atau tidak ini kepala janinnya atau bokong janinnya ya. Jadi kita pertemukan, kemudian kita palpasi tetap menggunakan telapak tangan, tapi kita mencoba mempertemukan ujung-ujung jari. Kalau misalnya ujung jarinya ketemu artinya konvergen, artinya belum masuk panggul. Kalau dia sudah tidak bisa ketemu kayak begini, artinya divergen. Bagian terendah janin, entah itu kepala atau bokong, sudah masuk panggul. Nah, tanda pasti kehamilan itu dapat diraba dikenal bagian janin. Biasanya teraba gitu kalau agak besar nih kepalanya itu melenting-melenting. Dapat didengar dicatat di jantung janin, jadi bunyinya seperti tapak kuda, tek 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 tek, bukan ziu 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 ziu. Terus dapat dirasakan gerakan janin biasanya dan dapat paling pasti kalau kita lakukan USG. Karena ini biasanya kadang-kadang dia apa namanya merasa itu kayak kehamilan semu. Misalnya eh pseudostasis itu biasanya kalau pasiennya sudah lama menikah, terus ada tuntutan dari suami kah, dari keluarganya, dia bilangnya kenapa kok udah hamil-hamil, ditanya terus kenapa udah hamil-hamil. Akhirnya dia stres, toh, atau dituntut bilang harus hamil, nah dia belum hamil-hamil. Nah dia akhirnya stres, akhirnya dia tidak haid. Karena dia stresnya dia hormonnya jadi tidak haid. Nah dia merasa tidak haid, makanya dia merasa tidak haid kak, mungkin hamil kak. Nah dia merasa itu, kemudian dia mual-mual, muntah-muntah, jadi kayak faktor psikis gitu, mual-mual, muntah-muntah, tambah itu lagi. Terus dia apalagi dia rasa perutnya bisa membesar, ih besar di perutku. Terus saya rasa ada gerakan-gerakannya di dalam perut. Padahal kalau diperiksa WSG belum ada, tidak ada apa-apa ya. Terus kista ovarin bisa saja besar perutnya ternyata ada kistanya dikira hamil. Tapi bisa jadi juga kista dengan miom uteri itu bisa pada saat kehamilan ada terjadi. Kista ovarin dengan miom uteri. Kemudian vesika uriner penuh, jadi bagusnya itu disuruh kencing dulu supaya tidak mengganggu. Terus hematometra misalnya tidak ada selaput darahnya tuh tertutup apalagi namanya eh yang pokoknya tidak ada lubangnya di selaput di himen impor rata. Toh kemudian ini haidnya akhirnya tertumpuk sampai di membesar ki uterusnya ya menopause. Oke, kemudian 20 minggu ini ya kurang lebih kalau pakai sentimeter ini jadi kalau normalnya kalau 20 minggu itu usia TFU-nya itu setinggi antara 18 sampai 22 cm. Kalau 28 minggu plus 2 artinya sekitar 26 sampai 30. 36 minggu 36 plus minus 2 idealnya ya, tapi kadang-kadang juga dalam prakteknya tidak seperti begini. Kemudian kehamilan normal kalau ya tidak ada masalah, ibunya sehat, tidak ada riwayat obstetri buruk, tidak ada riwayat obstetri buruk misalnya begini hamil keempat, satu kali melahirkan, dua kali keguguran. Nah, itu termasuk dia obstetri buruk karena artinya baru satu anaknya hidup. Atau dia gini, G4, T3 A0, tapi ada meninggal dua anaknya, atau ada meninggal satu anaknya. Jadi baru dua anaknya hidup. Misalnya, atau satu meninggal, dua anaknya hidup. Nah, itu juga termasuk riwayat obstetri buruk. Toh, begitu. Atau misalnya dia apa ya pernah mola atau kayak itu jadi misalnya tidak pernah ada kehamilannya atau misalnya dia G3 B0 A2 itu juga riwayat obstetri buruk karena dua kali keguguran tapi belum ada anaknya ya pokoknya ya itu termasuk riwayat obstetri buruk. Terus ukuran uterusnya harus sama atau sesuai dengan kehamilan konsistensi dan rate normal, bukan harus sama ya, biasanya harusnya sesuai. Terus kehamilan dengan masalah usus, misalnya dia mengalami KDRT, ada masalah ekonomi, kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan. Jadi bagusnya ini hipertensi, anemia, preeklamsia, PJT, kita curiga ada ISK, penyakit kelamin, itu sebaiknya dirujuk ke rumah sakit. Ya, bagusnya sih pada saat dipoli karena kondisi ibunya masih dalam stabil.
Kecuali lebih bagus dirujuk di lewat poli dibandingkan lewat UGD, karena kalau UGD pertama si serutnya susah, terus kemudian apalagi namanya kondisinya ibu sudah pasti dalam kondisi tidak stabil nih, atau lebih berat. Terus kehamilan dengan kondisi kegagalan yang membutuhkan rujukan segera, misalnya pendarahan, entah itu pendarahan trimester kedua, antepartum, atau entah itu pendarahan postpartum dan lain-lain. Pendarahan hamil muda juga. Eklamsi itu pasti kejang. Jadi kalau sudah dibilang eklamsi pasti pasiennya sudah kejang dan itu sangat membutuhkan rujukan segera. KPDK, gawat janin kah, prolaps sali pusat, skala 2 lama dan lain-lainnya. Jadi kategori normal itu tensinya harus di bawah 140/90, bertambah berat badan minimal 8. Jadi jangan juga terlalu besar, 8-12 ya, jangan terlalu besar juga badannya, pertambahan berat badannya ya terlalu banyak. Terus tinggi fundus uteri DJJ yang normal 120-160. Gerakan janinnya sudah bisa dirasakan di usia kehamilan 18-20 minggu. Memberikan zat besi, tablet TT, terus peningkatan konsumsi makanan. Perubahan fisiologi. Jadi perubahan fisiologi itu misalnya kayak mual-mual di trimester pertama, terus ada rasa panas, boleh kalau ditanya boleh nggak berhubungan suami istri, boleh asalkan dianjurkan pakai kondom. Terus kapan kontrol berikutnya? Terus kalau ada misalnya tanda-tanda bahaya, apa itu tanda bahaya? Misalnya pendarahan persvaginam, entah itu di hamil muda di bawah 20 minggu, entah itu di atas 20 minggu, atau misalnya postpartum yang darah yang banyak ya segera datang. Terus sakit kepala, sakit kepala lebih dari biasa, jadi sudah istirahat atau minum obat tetap Jadi ini biasanya tanda-tanda impending ya, atau tanda-tanda impending eklamsi, artinya tanda-tanda mau ke arah eklamsi. Sakit kepala lebih dari biasa, ada 3 itu namanya impending, gangguan penglihatan, entah itu kabur matanya, entah itu hitam atau yang lain-lain. Terus nyeri epigastrium, tahu biasanya itu. Jadi ada 3, salah satu saja itu bisa harusnya segera dirujuk ya. Terus pembengkakan pada wajah tangan, wajah atau tangan atau keduanya. Karena kalau di kaki saja bengkak itu tidak ada masalah, bukan ada masalah, dianggap normal karena biasanya ibu hamil kan bengkak kakinya karena aliran darah ke atas apa lagi namanya terhambat. Tapi kalau sudah bengkak nih wajah tangan, mungkin saja ada nih gangguan pada preeklamsia berat atau mungkin saja ada nih gangguan pada ginjal atau hipoalbuminemia dan lain-lain. Terus janin tidak bergerak sebanyak biasanya. Janin itu normalnya bergerak itu kurang lebih 10 kali dalam 12 jam. Atau kalau mau sederhana, 1 kali dalam 1 jam. Jadi kalau misalnya janinnya tidak bergerak, coba suruh ibunya makan atau minum air es. Kalau tidak bergerak, coba rangsang-rangsang pakai suara dengan diusap-usap perutnya. Atau kasih dengar lagu, kasih dengar musik, kasih dengar murotal, atau apa, supaya ada rangsangan suara. Kalau tidak bergerak, segera datang. Terus tetap mandi seperti biasa, menjaga kebersihan. Terus tidak boleh sekarang melahirkan di rumah. Semua harus melahirkan di fasilitas kesehatan masyarakat, entah itu posyandu, puskesmas, dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya. Terus tetap mandi. Terus kalaupun edukasi untuk urus memang BPJS-nya ya, atau ada tabungannya. Karena siapa tahu ada masalah, tiba-tiba dia harus dirujuk dan butuh biaya yang besar. Kemudian, oke. Kalau misalnya dirujuk ya baksoku ya, bidannya harus mendampingi, alat-alatnya, siapa tahu tiba-tiba melahirkan di rumah atau alat infuset, partuset, baksoku, ya. Keluarga, kendaraan, surat rujukan, obat-obatan, keluarga, uang atau BPJS-nya. Rujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, tapi jangan lupa selalu tata laksana awal dulu sebelum dirujuk. Jadi minimal pasang infus, 2 line, pasang oksigen, pasang kateter ya. Terus menemani bumi dan keluarganya bawa obat-obat ya baksoku ya. Gejala tanda bahaya selama kehamilan. Jadi biasanya sih berlangsung normal 80-90%. Jadi ada sekitar 10-20% yang disertai kehamilan dengan penyulit. Faktor kedua itu tidak adanya penyakit penyerta sebaiknya dikenali sejak awal supaya dapat dilakukan upaya untuk menolong ibu dan bayi dengan maksimal. Ini tadi tanda-tanda bahaya, pendarahan, hamil muda ke antepartum atau postpartum, preeklamsia. Biasanya orang hamil itu biasanya ibu awam itu biasanya keracunan kehamilan, artinya itu preeklamsia. Nyeri hebat darah abdomen solution, mungkin muntah, disurika, menggigil atau demam, ketuban atau ulkus. Nah, setiap kunjungan dilakukan pencatatan keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Ya, oke. Jadi tetap makan yang bergizi ya.
Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita lanjut, oh, sudah jam 3. Kita lanjut. Oh, tadi belum sempat saya buat ini ya. Apa? Ini. 5 benang merah dalam asuhan persalinan normal. Jadi, apa lagi namanya 5 benang merah itu apa? Kita mau lihat dulu ya. Kemudian, nah, membuat keputusan klinik. Membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, rekam medik, dan sistem rujukan kalau harus dirujuk. Kemudian, apa kalau membuat keputusan klinik? Ya pasti pengumpulan data subjektif itu maksudnya kita anamnesis. Kalau objektif itu kita periksa ya, mulai dari pemeriksaan fisik sampai periksa dalam vagina. Kemudian kita menentukan diagnosis kerja, terima. Terus penata laksanaan klinik, evaluasi hasil implementasi tata laksana. Kemudian persalinan merupakan peristiwa alami. Sebagian besar persalinan umumnya akan berlangsung secara normal ya. Terus penolong memfasilitasi proses persalinan tidak asing karena ya diusahakan ibunya merasa tidak asing, bersahabat, rasa saling percaya, terus siap membantu kebutuhan klien dan memberi dukungan moral ya. Terus kemudian kewajaran infeksi itu jangan lupa selalu eh, kewaspadaan standar universal precaution ya. Terus untuk ibu dan bayinya juga, untuk kita juga. Jadi sama-sama menolong apa ini mencegah terjadinya transmisi penyakit. Proses pencegahan instrumen jadi harus steril alat-alatnya untuk menolong proses persalinan. Pakai APD. Idealnya tuh kalau orang tolong persalinan itu kayak orang masuk OK. APD-nya harus lengkap mulai dari headcap, Google, masker, apron, sepatu boot harusnya ya. Nah, terus jangan lupa semua yang hasil pemeriksaan anamnesis sampai pemeriksaan hasil lab dan lain dilampirkan di rekam medis ya atau di karsa. Terus kartografi juga dibuat sebenarnya sebagai alat untuk memantau kemajuan persalinan. Jadi bukan dibuat pada saat selesai, kecuali kalau misalnya dia masuk pasiennya kala 2 ya, kartografi dibuat setelah melahirkan. Tapi kalau tidak ya, terus supaya dan tata laksana rujukan yang diperlukan. Sistem rujukan, apa keperluannya dirujuk, jenis rujuk, terus tata laksana, upaya dilakukan selama merujuk, jaringan pelayanan pendidikan menggunakan sistem umum atau sistem internal rujukan kesehatan. Oke, sekarang salah satu. Hah? Yang mana? Oh, pas ini. Terus kapan tes? Tesnya? Oh, tidak kok. Pas ini. Mau dicuci kapan? Iya, pas ini. Oh, dicuci dulu barangkali. Oh, anu jengkol nih. Tunggu aja gitu. Mau ada tas sekolahnya sampai ada pasiennya itu kamera